Pemirsa, tewasnya seorang prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon tak hanya menyoroti resiko besar yang dihadapi pasukan perdamaian, namun juga menempatkan Indonesia pada posisi strategis sekaligus dilematis, mengingat perannya sebagai wakil komandan dalam struktur internasional stabilisasi dan keterlibatan dalam forum global seperti Port of Peace. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami pengamat hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hikmah. Selamat sore, Nadia. Prof, ini melihat kronologi tewasnya prajurit TNI kita ini bagaimana Prof membaca insiden ini? Apakah memang murni kecelakaan perang atau ada indikasi pelanggaran hukum internasional ini? Ya, pertama adalah kita harus pahami bahwa prajurit kita itu tidak berada di bawah komando Indonesia ya. Karena prajurit tersebut sudah di BKO-kan bawah kendali operasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga di sini peran aktif yang harus dilakukan adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam hal ini Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal menurut saya harus meminta investigasi dari pihak Israel. Apakah serangan yang dilakukan ke pasukan UNIFIL ini merupakan serangan yang memang disengaja atau tidak disengaja, atau yang disebut sebagai collateral damage gitu ya. Nah, kalau memang disengaja, tentu Sekjen PBB harus meminta pihak Israel mengajukan pihak yang bertanggung jawab itu ke peradilan, dan kemudian kalau misalnya memang terbukti nanti bisa dihukum. Bahkan Sekjen PBB bisa meminta ganti rugi dari pihak Israel atas kematian dari prajurit kita yang menjalankan tugas sebagai pasukan PBB. Dan ini didasarkan pada suatu putusan dari Mahkamah Internasional pada tahun 1949, di mana pejabat PBB meskipun dari berbagai negara itu bisa mendapatkan ganti rugi, yang ganti rugi itu dimintakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam hal ini Sekjen, kepada negara yang dianggap bertanggung jawab. Nah, sementara dari sisi pemerintah Indonesia, saya sudah mendengar Kementerian Luar Negeri melakukan kecaman terhadap serangan dari pihak Israel. Ini sudah tepat, ya. Ini sudah tepat. Nah, yang kemudian harus dilakukan adalah Kementerian Luar Negeri mendorong Sekjen PBB untuk melakukan proses terhadap investigasi dan siapa yang bertanggung jawab terhadap serangan ini. Ini harus dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, dan bahkan yang ketiga adalah Kementerian Luar Negeri mencari negara-negara untuk kita membangun koalisi atas tindakan Israel. Nah, ini yang kita tidak setuju nih, perilaku dari Israel. Ya, misalnya dia mendorong-dorong Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Iran demi kepentingannya dia. Lalu kemudian ketika Amerika Serikat mau melakukan mediasi dan mengakhiri perang ini, justru pada saat itulah Israel melakukan serangan ke Iran. Jadi ini yang kita harus bisa pinpoint siapa yang sebenarnya menyebabkan permasalahan besar di dunia saat ini, yaitu Israel. Dan ini kita harus lakukan, bahkan bila perlu Bapak Presiden mengatakan dengan keinginan kita tadinya untuk menyumbang sampai 8.000 pasukan itu dibatalkan saja, karena kita tidak ingin pasukan kita berada di sana. Sudah mungkin harus berhadapan dengan Hamas, tetapi dengan tindakan atau kelakuan dari Israel seperti ini yang akan membahayakan pasukan kita di Gaza nantinya. Jadi sekali lagi ini harus kita buat tekanan kepada Israel atas tindakan-tindakan yang seperti ini, yang tidak mengindahkan hukum internasional, tidak mengindahkan masalah kemanusiaan dan seterusnya. Iya, Prof. Nah, ini kan memang sebelumnya juga ada beberapa insiden ya yang melibatkan pasukan UNIFIL terkena serangan di Lebanon. Apakah ini memang menunjukkan pola tertentu dari pihak Israel atau lebih ke dinamika konflik yang memang makin tidak terkendali nih, Prof?
Ya, itu yang saya sendiri tidak tahu karena tidak dilakukan investigasi. Oleh karena itu penting di sini harus dilakukan investigasi. Karena kalau kita tidak bisa melihat secara kasat mata ya, apalagi saya ini berlatar belakang hukum, tentu saya tidak bisa menuduh sembarangan gitu ya. Tetapi harus dilakukan investigasi dan investigasi ini harus dilakukan secara transparan ya. Apakah itu tadi pertanyaannya, ini merupakan modus dari pihak Israel untuk menyingkirkan UNIFIL yang sebenarnya berada di Lebanon untuk memastikan tidak ada gesekan antara pihak Lebanon khususnya Hezbollah dengan pihak Israel ya untuk menjaga gencatan senjata perdamaian. Tetapi kenapa pertanyaan kita UNIFIL ini justru diserang? Sama seperti ketika di Gaza, UNRWA itu juga lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjalankan misi kemanusiaan diserang juga oleh Israel. Jadi apakah ini modus atau bukan saya tidak tahu, tapi mengarah ke sana ini yang perlu diinvestigasi dan harus kemudian bisa dimunculkan ya siapa yang bertanggung jawab terhadap tindakan ini kalau memang ini merupakan suatu modus. Seperti itu. Nah, Prof. Hikmah, apakah ada tenggat waktu tertentu bagi UN untuk bisa melakukan investigasi ini? Ya, tentu tidak ada ya, tidak ada tenggat waktu. Tapi kita berharap bahwa UN melalui Sekjen mendorong terus agar Israel harus melakukan investigasi ini. Saya teringat pada waktu Amerika Serikat menjatuhkan Tomahawk ke sekolah di Iran pada hari pertama serangan Amerika Serikat, dan itu dianggap sebagai suatu kesalahan dari pihak Amerika Serikat. Itu netizen itu lebih cepat ya bertindak, termasuk juga hacker-hacker dari pihak Iran yang akhirnya menemukan siapa yang paling bertanggung jawab. Nah, walaupun ini bukan melalui proses peradilan ya, tetapi mungkin juga harus bisa ditemukan seperti itu. Jadi supaya memberikan tekanan kepada pihak Israel untuk segera melakukan proses hukum terhadap siapa yang bertanggung jawab dan apakah memang ada perintah dari atasan dari pihak Israel untuk melakukan serangan terhadap keberadaan dari UNIFIL ini. Oke, Prof. Hikmah, ini kan Indonesia memang dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar ya untuk pasukan perdamaian PBB. Nah, dengan adanya korban jiwa seperti ini, apakah sebaiknya Indonesia mengevaluasi kembali keterlibatan militernya di wilayah konflik, tidak hanya di Lebanon saja, tapi mungkin di beberapa wilayah lainnya, atau bagaimana nih, Prof? Ya, tentu kalau menurut saya kita tidak perlu surut dengan adanya peristiwa ini ya. Dan kita juga harus paham bahwa seorang tentara memang sudah tahu bahwa resiko terhadap tugas mulia yang dilakukan itu bisa saja berakibat pada nyawa atau luka-luka yang akan diderita. Tapi tentu sebagai negara harus melakukan perlindungan yang maksimal terhadap para prajurit kita. Nah, untuk diketahui bahwa prajurit kita dalam melaksanakan peacekeeping operations, mereka ini tidak dipersenjatai dengan senjata-senjata yang dapat menyerang balik gitu ya, kalau misalnya mereka mendapat serangan. Jadi ini yang harusnya dipahami oleh pihak Israel, seharusnya UNIFIL itu tidak boleh diserang begitu. Karena mereka memang tidak dilengkapi dengan senjata yang memadai untuk kemudian bisa menyerang balik gitu. Jadi negara harus hadir, negara harus maksimal memberikan perlindungan, tapi dengan catatan karena ini sudah di BKO-kan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka negara tentu harus mendorong Sekjen PBB untuk melakukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekali lagi, ini tidak boleh menyurutkan kita dalam pasukan perdamaian. Tapi kalau BOP, menurut saya ini yang kita tidak perlu. Karena ISF, International Stabilization Force, yang dibentuk berdasarkan BOP ini, itu bukan merupakan pasukan perdamaian, ya, tapi itu pasukan yang tugasnya adalah melucuti senjata dari pihak Hamas, dan itu akan berpotensi kita berhadapan-hadapan dengan Hamas, dan kemudian juga
eh, bukannya tidak mungkin nantinya Israel akan melakukan serangan yang model seperti ini terhadap prajurit kita dengan alasan bahwa ini tidak diintensikan tetapi karena ketidaksengajaan. Oleh karena itu menurut saya kalau ke BOP lebih baik pemerintah Indonesia tidak melakukan pengiriman terhadap pasukan ke Gaza itu. Demikian. Iya. Oke, Prof. Tapi kan bagaimanapun sekarang ini Indonesia juga memiliki posisi ya sebagai wakil komandan bahkan dalam ISF di BOP. Ini seberapa besar posisi ini mempengaruhi sikap diplomasi Indonesia terhadap Israel dan konflik di Timur Tengah nih, Prof? Dan apakah berarti dalam kata lain seharusnya kita mundur atau hanya tidak mengirim pasukan saja atau bagaimana? Ya, kalau misalnya idealnya sih kita mundur ya. Dan selama ini saya sebagai pihak yang selalu mengatakan bahwa sebaiknya Indonesia mundur dari BOP. Dan ini lebih mempertegas lagi ya, karena kita akan berhadapan dengan yang namanya negara Israel. Yang kita tidak bisa pegang apa yang dikatakan oleh Israel ini. Bahkan Israel ini dengan mudah mengabaikan hukum internasional dan lebih mengedepankan ego negaranya sendiri. Nah, oleh karena itu dengan kejadian seperti ini, maka kita tidak perlu mengirim pasukan meskipun kita dijanjikan. Tapi kan kita masih belum menunjuk siapa yang akan menjadi orang yang kemudian menjadi wakil komandan dari ISF. Jadi pada saat sekarang ini belum ada pasukan kita yang datang ke sana. Kalaupun ada mungkin tim advance yang mencoba melihat kondisi di Gaza dan kemungkinan kalau misalnya pasukan kita harus hadir di sana. Tapi sekali lagi saya berharap pemerintah bijak mengevaluasi dan kemudian mengambil keputusan, dan keputusan itu yang terbaik adalah apabila kita tidak mengirim pasukan kita ke sana. Saya tidak ingin kalau misalnya ada negara yang memberikan donasi berupa uang ke BOP, sementara kita harus mendonasi darah dari anak-anak kita, prajurit-prajurit kita ke BOP. Tapi berarti masih adakah kesempatan untuk Indonesia untuk mundur dan tidak mengirim pasukan atau bagaimana, Prof? Oh iya, masih ada kesempatan ya, karena menurut ketentuan pasal 11 dari Piagam BOP dikatakan bahwa piagam BOP yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden harus melalui proses ratifikasi ke masing-masing DPR atau parlemennya. Dan kalau misalnya DPR atau parlemen itu tidak menyetujui, maka ya kita dianggap sebagai kita tidak lagi terikat pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam piagam BOP. Sehingga dengan demikian kita ya sudah keluar dari BOP. Dan memang posisi Indonesia di BOP yang kita ketahui dari Menlu gitu ya, dari Bapak Presiden, bahkan kita itu sekarang posisinya on hold gitu ya. Kita dalam posisi yang tidak proaktif dan juga tidak melakukan apa-apa ya terhadap BOP ini. Jadi kita on hold sampai perang di Iran ini selesai ya. Tapi menurut saya karena di dalam piagam BOP itu tidak ada istilah atau terminologi on hold gitu ya. Yang ada adalah merupakan bagian dari BOP atau keluar dari BOP. Ya pilihannya ya baik-baiknya adalah kita keluar dari BOP. Baik. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, pengamat hukum internasional atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu, Prof.